Hai guys, jumpa lagi dengan aku Mak Adventure. Dan kali ini aku bersama Winnie dan anak-anak akan camping di Gunung Papandayan. Bagaimana keseruannya? Tonton terus sampai selesai. Guys, kita setelah beli tiket kita harus lapor ke pos 3. Kita akan ditanya kita akan nginep di mana, berapa lama, dan pulangnya juga kita harus lapor ke sini. Pak, Ya, Ibu, berapa orang Ibu? 4 orang. Campingnya di bawah aja, di sini di mana? Sini? Iya. Boleh, Bu. Oh iya. 4 orang ya? Iya, 4 orang. Pulangnya besok, Gunung Bu? Papandayan, gunung berapi yang terletak di Kabupaten Garut, Jawa Barat dengan ketinggian 2.665 mdpl. Gunung ini menawarkan daya tarik wisata seperti kawah aktif, hutan mati, dan pemandangan yang indah. Gunung ini sangat cocok untuk pendaki pemula karena medannya relatif landai dan mudah diakses. Harga tiket masuk untuk hari biasa 20.000, weekend 30.000. Untuk WNA 200.000, weekend 300.000. Dan untuk camping dikenakan 35.000 per orang dan WNA 105.000 per orang. Parkir mobil 25.000 untuk hari biasa dan 35.000 untuk weekend. Selain wisata alam, Papandayan dilengkapi dengan fasilitas buatan seperti menara pandang, disediakan untuk wisatawan yang tidak kuat untuk mendaki gunung dan melihat sunrise di pagi hari yang sangat indah. Ada juga kolam renang air panas, taman bumi perkemahan, taman bunga Edelweiss, juga beberapa cottage. Fasilitas lainnya adalah masjid, pusat jajanan, toilet, dan parkir yang sangat luas. Pemandangan dari menara pandang Gunung Papandayan di pagi hari memang sangat memukau. Dengan pemandangan 360 derajat, kita dapat menikmati keindahan landscape Gunung Papandayan yang spektakuler. Ditambah dengan sunrise yang mempesona dan Gunung Cikuray yang menjulang tinggi di kejauhan dengan gagahnya. Biasa. Si Pak Ngat itu di belakang. Buat kalian yang berkunjung ke Gunung Papandayan, jangan sampai terlewatkan untuk melihat pemandangan di Menara Pandang ini, yang akan membuat pengalaman semakin tak terlupakan. Sekitar pukul 9 pagi kami memulai pendakian. Ada 2 jalur pendakian, yaitu jalur untuk jalan kaki dan jalur untuk ojek. Buat kalian yang tidak mau capek, kalian bisa naik ojek sampai pos 7 dan itu bisa menghemat waktu sekitar 80 menit dengan biaya sekitar 75.000. Dan apabila sampai Goberhut dengan biaya 150.000, bisa menghemat waktu sekitar 2-3 jam. Kita akhirnya sampai di pos 6. Dari pos 6 kita akan ke pos 10, yaitu Pondok Sawadah. Untuk pengalaman mendaki yang lebih nyaman, mulailah pendakian di pagi hari guna menghindari panas terik karena jalur Papandayan yang gersang dan terbuka.
Enggak sih, gini tak. Oh harusnya ininya di Buat kalian yang menggunakan ojek, yang disiapkan bukan hanya uang saja, tapi mental juga. Jalur ojek Gunung Papandayan yang ekstrim, terjal dan curam membutuhkan keberanian. Akhirnya sekitar jam 10 kami tiba di pos 7, tempat yang pas untuk istirahat sejenak. Di sini kami menemukan penjual cilok, bakso, dan air kelapa yang menyegarkan. Kami memutuskan untuk mengisi perut dulu sebelum melanjutkan perjalanan. Ternyata di pos 7 tuh ada cilok. Ayah usian enggak? Oh, yang no usian ya. Oh ini ada isi. Ayah. Cilok dan bakso yang hangat ditambah air kelapa yang segar membuat kami merasa lebih bersemangat untuk melanjutkan pendakian. Pos 7 merupakan persimpangan jalur, hutan mati sebelah kiri dan Goberhut sebelah kanan. Kami memutuskan untuk memilih jalur kanan menuju Goberhut. Guys, ini udah sampai di Pondok Salada. Salah deh. Ini Goberhut. Di sini adalah tempat camping juga. Dan kalian kesini bisa pakai ojek. Pakai ojek ke sini 150. Tempat campingnya cantik kan? Dan di sini juga terkenal dengan sunrise-nya. Akhirnya setelah berjalan selama 3 jam, kami sampai di Goberhut. Goberhut adalah sebuah area camping ground di pos 9. Nama yang berasal dari cerita rakyat setempat yang menyebutkan adanya villa milik orang Belanda yang bernama Gober. Area ini tempat yang baik untuk menikmati matahari terbit atau sunrise. Terdapat fasilitas toilet dan sumber air bersih, serta beberapa warung yang dikelola oleh warga lokal. Biar gantian teh.
sampai di Pondok Salada. Tidak jauh dari Goberhut, setelah kami berjalan selama 30 menit, akhirnya kami sampai di Pondok Salada dengan ketinggian 2400 mdpl yang merupakan area camping ground di mana kalau di pagi hari kita akan mencium aroma wanginya bunga edelweiss yang tumbuh di sekitaran camping ground. Gunung Papandayan bukanlah gunung untuk mengejar puncak, karena kawasan puncak masih masuk dalam kawasan cagar alam, sehingga tidak diperbolehkan mendaki ke puncak. Dari Pondok Salada, kami memutuskan untuk kembali pulang dengan jalur yang berbeda, melewati hutan mati. Hutan mati di ketinggian 2400 mdpl. Pemandangan menakjubkan dengan hamparan pohon-pohon yang mati akibat dari letusan tahun 2002. Tapi pohonnya masih berdiri tegak dan kuat. Terima kasih pada anak-anakku Putra dan Raki yang selalu support emaknya mendaki gunung. Love you full, peluk cium dari ketinggian. Terima kasih kepada adikku Winnie yang sudah mengajak aku jalan-jalan ke Gunung Papandayan. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton YouTube ini sampai selesai. Sukses untuk kita semua. Bye-bye.